Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Putriandani, Sambung A221-18069 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saya salah satu mahasiswi PLP yang ditempatkan di daerah atau di sekolah Madrasah Negeri Alia 2 Model Kota Palu. Nah, PLP sendiri merupakan praktek pengenalan lingkungan persekolahan, di mana PLP ini dapat meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan profesional bagi calon guru dalam mengupayakan tingkah laku dalam mengajar di kelas. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, lebih baik kita melakukan proses pembelajaran sesuai dengan silabus dan RPP yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah ya, baik semua. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, ketua kelasnya bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, berbicara mengenai struktur berarti kita membahas bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan serta membahas fungsi dari jaringan pada tumbuhan itu sendiri. Organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ nutritif dan organ reproduktif. Organ nutritif adalah organ-organ yang berhubungan dengan penyusunan makanan, seperti batang, akar, dan daun. Nah, sementara organ reproduktif merupakan organ yang berhubungan dengan perkembangbiakan atau reproduksi, seperti bunga, buah, bahkan biji. Selanjutnya, organ pertama batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang fungsinya ini untuk menegakkan tubuh pada tumbuhan, serta menghubungkan bagian akar dan daun. Nah, fungsinya ini juga dapat menopang daun, bunga, dan buah. Pada batang tumbuhan Angiospermae, yaitu berupa kalmus atau tipe rumput-rumputan, berupa terna atau herbaceous, dan berupa berkayu. Secara umum, batang memiliki fungsi sebagai tempat pengangkut air dan unsur hara dari akar, serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian, batang juga dapat memperluas tajuk tumbuhan dalam penangkapan cahaya matahari sebagai tempat tumbuhnya organ-organ generatif, misalnya pada bunga dan buah. Nah, pada tumbuhan tertentu ada juga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya itu pada umbi-umbian atau rimpang. Batang memiliki 3 bagian pokok utama, yaitu epidermis. Nah, pada batang, epidermis terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, pada batang, dinding sel bagian luar ini dilengkapi dengan kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Sementara itu, pada tumbuhan yang kayunya lebih tua, terdapat kambium gabus yang dapat menggantikan fungsi dari jaringan primer. Kemudian bagian korteks. Bagian korteks pada batang ini tersusun dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang berupa serabut skleroid. Nah, sel-sel pada parenkim ini letaknya tidak teratur sehingga banyak terbentuk ruang antar sel. Pada beberapa jenis tumbuhan terdapat kolenkim atau parenkim korteks yang dapat mengandung klorofil, serta sel-sel dari korteks paling dalam ini mengandung zat tepung atau amilum. Bagian ketiga ini ada stel atau silinder pusat yang letaknya ini di dalam batang. Nah, silinder pusat terdiri atas 2, yaitu perkambium atau preskel dan berkas pengangkut. Perbedaan batang tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, pada tumbuhan dikotil ini batangnya ini dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan yang batangnya berkayu.
Pada umumnya, batang dikotil ini bercabang dan tidak berruas-ruas. Adanya kambium pada batang dikotil dapat menyebabkan batang mengalami pertumbuhan yang membesar. Selanjutnya, batang monokotil ini umumnya ini tidak bercabang dan sebagian besar ini memiliki ruas pada batang. Batang monokotil juga tidak memiliki kambium sehingga batang ini tidak membesar seperti halnya pada batang dikotil. Nah, struktur dari dalam batang monokotil berupa epidermis, jaringan dasar, dan berkas pengangkut. Nah, bagian selanjutnya itu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Pada beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Akar berasal dari akar lembaga atau radikula. Nah, bentuk dan struktur akar ini sangat beragam. Pada tumbuhan tingkat tinggi berupa tumbuhan dikotil dan monokotil, akarnya ini sudah merupakan akar sejati. Nah, akar berbagai organ pada tumbuhan ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Nah, dapat kita lihat bahwa struktur akar ini berupa akar tunggang dan akar serabut. Nah, struktur dalam akar meliputi epidermis. Epidermis merupakan kulit terluar dari akar. Selanjutnya ada korteks, ada daerah diferensiasi, ada daerah pemanjangan, daerah pembelahan, dan ada tudung akar itu pada bagian luar ya. Nah, selanjutnya ada berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Perbedaan akar dikotil dan monokotil. Akar monokotil umumnya adalah akar serabut dengan batas antara ujung akar dan tudung akar yang tampak jelas, sehingga struktur dalam akar monokotil meliputi epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Sedangkan akar dikotil ini berupa akar tunggang dengan batas antara ujung akar dengan tudung akar ini tidak jelas atau tampak tidak jelas, sehingga memiliki struktur dalam yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya jaringan peliset, ada dua tipe daun, yaitu daun dorsiventral dan daun isobilateral. Nah, ada 4 macam pertulangan daun, yaitu daun menyirip, contohnya daun mangga, daun menjari, contohnya daun pepaya. Nah, daun melengkung itu contohnya daun eceng gondok, dan pertulangan daun sejajar contohnya daun kelapa. Fungsi daun bagi tumbuhan yaitu tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis, sebagai alat pengeluaran air melalui gutasi, sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi, serta dapat menyerap karbon dioksida dan dapat melepaskan oksigen pada saat proses fotosintesis. Selanjutnya, daun dapat menjadi alat respirasi bagi tumbuhan serta dapat menyimpan cadangan makanan. Perbedaan daun dikotil dan monokotil. Daun monokotil umumnya memiliki pertulangan daun sejajar atau melengkung. Nah, pada pertulangan daun sejajar, daun memiliki bentuk seperti pita, misalnya pada rumput-rumputan. Sementara itu, pada pertulangan daun melengkung itu memiliki bentuk bulat, seperti hati. Nah, misalnya pada daun eceng gondok. Struktur dalam daun monokotil terdiri dari epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Kemudian, daun dikotil ini umumnya memiliki pertulangan daun yang menyirip atau menjari. Nah, struktur bagian dalam daun dikotil meliputi epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Kemudian bunga. Bunga merupakan organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan berbiji yang berasal dari modifikasi dari tunas atau batang dan daun. Nah, bunga yang lengkap ini memiliki bagian-bagian berupa dasar bunga, perhiasan bunga, benang sari, dan putik. Nah, selanjutnya perbedaan bunga monokotil dan dikotil.
Adapun bunga monokotil ini memiliki bagian-bagian helaian bunga berjumlah 3, bahkan mencapai kelipatan 3. Sedangkan bunga dikotil ini memiliki helaian bunga yang berjumlah 4 atau 5, atau bahkan kelipatan dari kedua angka tersebut. Kemudian ada buah dan biji. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Nah, buah ini biasanya akan membungkus dan melindungi biji. Nah, biji merupakan perkembangbiakan lebih lanjut dari bakal buah, di mana buah dari tumbuhan monokotil memiliki 1 keping, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki 2 keping biji. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Namun jika tidak ada pertanyaan, saya simpulkan bahwa organ utama dari tumbuhan meliputi akar, batang, daun, dan organ tambahan lainnya meliputi bunga, buah, dan biji. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.